Oke, baik. Selamat sore teman-teman semua. Jadi di pertemuan kita kali ini, di sesi yang 2, kita bakal bahas tentang income statement and related informations. Jadi, kalau misalnya teman-teman udah nonton video yang aku kasih di kolom chat di Teams, itu pasti teman-teman udah tahu lah teori-teori dasar-dasarnya gitu. Tapi di sini aku bakal ulang sedikit, itu dimana yang pertama itu ada komponen utama. Jadinya income statement itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu income sama expenses. Kalau income itu terdiri dari revenue and gains, kalau misalkan expenses itu terdiri dari expenses and losses. Jadi kalau misalkan revenue and gains itu sifatnya menambah, kalau misalkan expenses and losses itu sifatnya mengurangi gitu kalau dalam income statement ini. Nah, kalau misalkan kayak asset, liabilities, sama equity itu nanti bakal kita bahas di SOFP. Tapi di sini yang paling penting yang kita bakal bahas itu adalah income and expenses di dalam income statement. Jadi, di dalam income statement ini ada expenses classification method. Jadi untuk expensesnya ada klasifikasinya. Yang pertama itu adalah nature of expense method, yaitu contohnya seperti advertising expense, depreciation expense, and then material use, dan lain-lainnya. Lalu juga ada function of expense method, itu seperti cost of goods sold, selling expenses, sama administration expenses. Gampangnya, buat kita ingat kalau nature of expense method itu tuh kayak dalam ininya ya, dalam dari kayak komponen penting gitu dalam income statementnya. Jadi kayak tadi advertising expense itu tuh yang nature of expense method itu di dalam sini. Sedangkan kalau function of expense method itu kayak kategori besarnya, itu kayak cost of goods sold, selling expense, dan administrative expense gitu. Nah, untuk selling expense sendiri, nanti jadi tuh teman-teman pasti soal, teman-teman bakal lihat kalau misalkan ada soal nanti kayak beban depresiasi dialokasikan 40% ke administrasi dan sisanya kepada beban penjualan gitu. Nah, nanti kita bakal pisahin tuh namanya selling expense sama administrative expense tuh beda gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau selling expense itu kayak sales, salaries and commissions, travel and entertainment expense, advertising expense, freight out, store supplies expense, bad debt expense, depreciation expense of sales, equipment, store utilities expense. Kalau misalkan administrations, itu kayak office salaries, legal and professional services, office supplies expense, miscellaneous office expense, depreciation expense of office building or equipment. Terus juga ada office utilities expense gitu. Nah, yang membedakan income statement yang teman-teman sudah pelajarin di akuntansi dasar 1 dan 2 dengan yang di intermediate, itu tuh ada namanya comprehensive income. Jadi comprehensive income itu tuh kemungkinan munculnya ada keuntungan atau kerugian yang timbul di masa depan dan itu akan mempengaruhi equity-nya gitu. Dia timbul karena akibat perubahan fair value dan akan berpengaruh pada equity. Jadinya kita harus catat nih comprehensive income ini. Contohnya itu tuh kayak unrealized holding gain or loss on equity, habis ada unrealized gain on revaluation surplus, unrealized loss from foreign transactions gitu. Tapi tuntutannya itu untuk realized holding gain or loss income, itu tuh kita harus masukinnya ke other income and expenses, bukan ke dalam OCI. Jadinya dia harus masukinnya ke sini. Kalau misalkan unrealized holding gain or loss, nggak boleh ke dalam OCI gitu. Lalu untuk comprehensive income statement itu ada dua pendekatan. Kalau misalnya teman-teman udah nonton videonya, teman-teman pasti bakal dikasih lihat gambarannya apa sih yang membedakan gitu. Kalau misalkan yang one statement approach, yaitu yang bakal kita bahas hari ini, itu tuh judul laporannya itu tuh bukan income statement, tapi dia itu comprehensive income statement nih. Dan dia itu dimulai dengan ya kayak format income statement biasa, lalu setelah net income itu kita tambahin adanya namanya other comprehensive income. Nanti kita taruh transaksinya di sini, apakah dia plus atau minus gitu, dan nanti bakalan menghasilkan comprehensive income sama perusahaan sama periode akuntansi tersebut gitu. Lalu ada yang namanya two statement approach. Jadi kalau two statement approach ini tuh lebih dipisah gitu sih. Jadi income statementnya sendiri dan lalu ada di bawah lalu kita bikin lagi nih satu laporan yang judulnya itu adalah comprehensive income statement. Jadi di mana kalau misalkan yang two statement approach itu teman-teman ditulisan di sini itu income statement. Habis itu teman-teman stop sampai sini nih, sampai net income.
and nanti kan stop. Habis itu teman-teman bikin lagi judul kayak gini lagi, cuma bedanya di sini tulisannya tuh comprehensive income statement gitu. Dimana nanti diawalinnya tuh sama net income, habis itu teman-teman masukin other comprehensive income-nya, lalu juga dapat comprehensive income-nya gitu. Nah, teman-teman untuk akun-akun yang ada di dalam income statement ini seperti OCI, habis itu discontinued operations, itu harus net of tax atau setelah tax. Jadi itu nggak boleh yang sebelum tax. Jadi teman-teman harus masukin ke dalam income statement-nya tuh yang setelah tax. Oke, mungkin itu cukup untuk reviewnya sedikit tentang income statement. Jadi kita langsung masuk ke soal pembahasan kita aja ya. Untuk soal pembahasan kita di pertemuan kali ini, itu kita akan membahas tentang problem 4. Untuk di pertemuan KP, karena nanti kita KP akan bahas tentang income statement juga, kita bakalan bahas tentang problem 5 dan nanti bakalan ada tugas. Tapi itu nanti tugasnya aku set pas KP. Jadinya itu tugasnya itu problem 6. Kalau misalnya teman-teman nanti mau coba dulu, itu nanti aku bakalan bikin tugasnya itu tugas dari KP. Gitu. Nah, ini kita bahas problem 4. Jadi aku baca ya. JDCO adalah sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2005 dan menjual berbagai jenis lightsaber yang sudah terbukti kualitasnya di seantero galaksi. Berikut ini adalah informasi mengenai partial trial balance JDCO per 31 Desember 2020 dalam rupiah. Jadi nanti kita harus bikin adjustment-nya dulu, adjustment sama correcting entries-nya dari data-data dari sini sama informasi tambahan. Setelah kita melakukan adjustment sama correcting entries, kita baru bisa bikin comprehensive income statement-nya. Jadi kita bakal bahas satu persatu ya untuk soalnya gitu. Jadi yang pertama, itu ada beban gaji untuk Desember 2020 adalah sebesar 8 juta rupiah, di mana bagian penjualan menanggung gaji sebesar 3 juta, sisanya ditanggung oleh bagian administrasi. Perbandingan ini sudah berlaku sejak awal tahun 2020. Oke, ini kita masukin dulu jurnalnya. Nah, seperti tadi aku bilang, tadi kan expense itu ada dipisah ya, jadi dua ya. Jadi selling expense sama administratif. Nah, di sini kita lihat nih, dia bilang beban gaji untuk Desember 2020 adalah sebesar 8 juta. Jadi 8 juta ini adalah totalnya, di mana itu merupakan beban yang harus kita bayar. Jadi kita tulis di sini ya. 8 juta. Dan dikasih tahu nih, di mana bagian penjualan menanggung gaji sebesar 3 juta, sisanya ditanggung oleh bagian administrasi, dan perbandingan ini sudah berlaku sejak awal tahun 2020. Nah, dari informasi nomor 1 ini, kita dikasih tahu kalau misalkan perbandingannya itu untuk penjualan itu adalah 3/8, yaitu 3 juta dibagi 8 juta berarti kan 3/8. Dan untuk bagian administrasi itu berarti adalah 5/8 gitu. Dimana sisanya, berarti rasio tersebut nanti bakal kita pakai untuk kita masukin ke sini juga nih, ke selling expense-nya. Ke salaries and wages expense di sini juga gitu. Karena nanti itu bakal berpengaruh. Jadinya di sini aku masukin dulu ya. Berarti tadi itu kan dia bilang 3 juta itu di bagian penjualan, berarti disaling. Berarti di sini 3 juta. Lalu di sininya itu 5 juta. Tuh. Oke, kita masuk ke dalam jurnal kedua. Jurnal kedua, menurut stock opnam yang dilakukan pada bagian gudang pada 31 Desember 2020, masih tersisa perlengkapan sebesar 2.750.000. Perbandingan pemakaian perlengkapan untuk bagian penjualan dan administrasi adalah 4/6. Nah, jadi kita dikasih tahu nih, sisa perlengkapannya itu 2.750.000. Berarti kita karena dia anggapnya sebagai supplies, berarti menggunakan metode harta kan. Kalau misalnya kita menggunakan metode harta, berarti kita harus mencari berapa sih beban yang tersisanya gitu. Nah, karena di sini dia kasih tahu nih supplies itu 20 juta, sedangkan sisanya 2.750.000, berarti kita harus kreditin si 17.250.000 itu.
yaitu sisanya gitu. Nih, jadi di supplies sini berarti kita 20 juta kita kurangin sama 2.750.000. Dapat 17.250.000. Nah, sini dia bilang perbandingan bagian penjualan dan administrasi itu 4:6. Berarti bagian penjualannya untuk selling, berarti kita di sini 4:6, berarti 4/10 ya. 4/10 kita kaliin sama 17.250.000. Gitu kita dapat 6.900.000. Nah, untuk yang administratif, tadi kan 6, berarti 6/10 kita kaliin nih sama 17.250.000. Dapat hasilnya 6.900.000 sama 10.350.000. Oke, itu untuk jurnal nomor 2. Kita lanjut ke jurnal nomor 3, yaitu JDCO memiliki gedung yang disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa dan telah dimiliki perusahaan sejak 31 Juli 2017. Jadi di sini ada revisi dari Koor, di mana harusnya ini kan 2018 nih. Harusnya 2018, cuman ternyata revisi, ternyata jadi 2017. Dan gedung diestimasikan memiliki umur manfaat 20 tahun. Nah, di sini aku udah kasih tunjuk perhitungannya gitu. Untuk gedung, kita nggak dikasih tahu nih nilainya berapa gitu. Value-nya itu berapa kita nggak dikasih tahu. Tapi kita dikasih tahu accumulated depreciation-nya itu sebesar 90.625.000. Karena gedung ini udah dibeli sejak tahun 2017, tapi dari 31 Juli, berarti Julinya kita nggak boleh hitung dong. Kita masuk langsung ke Agustus. Berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan. Berarti depresiasi pada tahun 2017 itu hanya sebesar 5 bulan. Pada tahun 2018 itu 12 bulan, karena setahun kan, tahun 2019 juga 12 bulan. Nah, di sini kita dikasih tahu nih, berarti kalau 5 tambah 12 tambah 12 itu total 29 bulan. Tapi dia bilang di sini umur manfaatnya itu adalah 20 tahun. Berarti kalau 20 tahun, 20 kali 12 bulan itu kan 240 bulan. Jadi kita dikasih tahu nih, kalau 29 bulan itu akumulasinya udah 90.625.000. Nah, di sini kita pakai kayak matematika biasa sih. Jadi langsung untuk nilai gedungnya kita 90.625.000 kita kaliin dengan 240 bulan, lalu kita bagi dengan 29 bulan yang ada. Itu berarti kita cari ya. Jadi 90.625 kita kaliin dengan 240 kita bagi sama 29 bulan yang sudah terpakai gitu. Berarti dapat 750 juta sebenarnya nilai gedung ininya. Nilai buildingnya gitu. Nah, di sini kita bisa nih catat buildingnya berarti itu si 750 juta ini. 750 juta ini, tapi kan dia bilang pakai metode garis lurus ya. Metode garis lurus dengan umur manfaat 20 tahun, berarti ini kita harus bagi dengan 20 buat dapetin berapa sih depresiasinya tahun ini gitu. Nah, dapat nih 37.500.000 gitu. Lalu nih, kita dikasih tahu di nomor 3, perbandingan alokasi penyusutan gedung untuk bagian penjualan dan administrasi adalah 1:2. Sedangkan penyusutan kendaraan dibebankan kepada bagian penjualan. Berarti untuk vehicle itu semuanya ke selling. Tapi kalau misalkan gedung itu kita ada rasionya, yaitu 1:2, penjualan 1, administrasi 2. Berarti kita kayak gini ya. Berarti kalau rasio gitu berarti 1/3 ya kita hitung ya. 1/3 kita kaliin sama yang 30.500.000, itu kita dapat 12.500.000. Lalu untuk yang administratif, berarti kan tadi kita 2/3 ya. Kita kaliin nih sama yang ini. Itu. Nah, untuk yang vehicle, kita baca sekarang yang vehicle. Tadi kan dia bilang tuh vehicle gak ke selling semua. Jadi ini langsung depreciation expense-nya ke selling semua gitu. Dia bilang nih, JDCO juga memiliki sebuah kendaraan antar galaksi untuk mengantar lightsaber yang didapatkan pada 20 Maret 2019. Jadi karena 20 Maret kita nggak boleh hitung Maretnya, kita langsung ke bulan berikutnya yaitu April. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, berarti dari April ke Desember untuk tahun 2019 itu ada 9 bulan gitu. Nah, dia bilang di sini dan disusutkan dengan metode saldo menurun ganda.
Kendaraan antar galaksi ini memiliki nilai residual 5 juta dan diperkirakan dapat beroperasi hingga 20 Maret 2029. Jadi 20 Maret 2019 sampai 20 Maret 2029 itu ada 10 tahun. Berarti umurnya dia tuh umur vehicle itu 10 tahun dan dia punya nilai residual itu 5 juta. Tapi berhubung kita pakai saldo menurun ganda, kita nggak ngeliat tuh nilai residual value-nya gitu. Jadi kita yang pertama kali kita harus cari itu adalah rate-nya. Sesuai dengan rumusnya, kita kalau saldo menurun ganda berarti 2 kita kali 100% dibagi sama umur manfaatnya. Yaitu di sini kita punya umur manfaatnya itu 10 tahun. Dapat deh hasilnya 20%. Nah, di tahun 2019 karena dia baru kepakai 9 bulan, yaitu dari bulan April sampai Desember, berarti kita 9/12 kita kali nih dengan nilai vehicle-nya. Nah, nilai vehicle itu dikasih tahu yaitu sebesar 135 juta. Berarti 9/12 kita kali dengan 135 juta, kita kali dengan rate-nya, yaitu 20%. Dapat hasilnya 20.250.000 untuk tahun 2019. Lalu, untuk tahun 2020, kita value-nya, yaitu 135 juta, kita kurangin dengan 20.250.000 dan kita kalikan dengan rate. Dapat hasilnya 22.950.000 untuk tahun 2020. Jadi di sini, langsung aku masukin aja ya. Aku langsung masukin aja nih, ini. Nah, kita masuk ke jurnal nomor 4. Akuntan dari Jediko menemukan kesalahan pencatatan pada tahun sebelumnya, di mana beban iklan yang seharusnya 24.850.000 dicatat sebagai 42.580.000. Nah, di sini kita lihat nih, menemukan kesalahan pencatatan pada tahun sebelumnya. Berarti kalau tahun sebelumnya kan berarti mereka udah tutup buku ya. Kalau udah tutup buku berarti kita harus pakai account-nya itu retained earnings gitu, karena seluruh beban, seluruh pendapatan udah kita tutup di retained earnings semua. Dia bilang, di mana beban iklan itu yang seharusnya 24.850.000 dicatat sebagai 42.580.000. Berarti di sini beban iklannya udah dibayar. Kalau misalnya dibayar itu berarti kan pakai cash. Nah, berarti jurnalnya di sini itu adalah cash pada retained earnings gitu. Kenapa cash pada retained earnings? Karena kita lihat nih di sini. Dia bilang, sebenarnya itu 24 juta doang, cuman dicatatnya 42 juta. Berarti kelebihan dong. Kalau beban kita kelebihan dan kita harus kurangin, berarti pendapatan kita bertambah kan? Dan cash kita juga harusnya tuh bertambah gitu nilainya. Jadinya di sini kita langsung aja nih, kita langsung kurangin, yaitu 42.580 kita kurangin dengan 24.850. 24.850. 17.730.000. Nah, ini langsung aja nih. Berarti kan cash kita nambah, retained earnings kita juga nambah karena bebannya itu yang dicatat terlalu besar gitu. Pada 18 Oktober 2020, akibat adanya perang galaktik, Jediko menerima pesanan 500 lightsaber dari Kenobiko dan menerima pembayaran di muka. Sampai dengan akhir tahun, tinggal 66 lightsaber yang belum dikirimkan gitu. Nah, kita lihat nih. Oh, dia menerima pesanan 500 dan menerima pembayaran di muka, berarti ada unearned. Sampai dengan akhir tahun tinggal 66 yang belum dikirimkan. Berarti di sini kita sudah bisa mengakui dong yang sisanya itu, dimana kalau misalkan kita kurangin 500, kita kurangin dengan 66, itu ada 434 lightsaber yang sudah bisa kita akui nih pendapatannya gitu. Jadi untuk jurnalnya kita harus mengurangi liabilities kita dan kita harus mengakui untung kita gitu. Nah, di sini kita juga kasih tahu nih, yang kita udah selesai itu ada 434 dari 500. Jadinya kita harus hitung yang kita bisa mengakui yang sudah kita lakukan aja gitu. 434 bagi 500 kita kali ini dengan unearned-nya. Unearned sales revenue-nya itu adalah 119.250 gitu. Kita langsung kali ini. Dapat ya hasilnya 103.509.000. Ini untuk pendapatan yang sudah bisa kita akuin. Nah, nanti kan di sini kita dikasih tahu nih ada sales revenue. Mana nih sales revenue-nya? Ini ya, yang 846 491. Nanti kita harus tambahin nih di sini sales revenue, kita harus tambahin juga nih
dengan yang sudah kita adjust, ini sudah kita akuin gitu, ditambahin gitu, karena ini kan belum di adjust ya, jadi nanti kita harus tambahin yang sudah kita adjust gitu. Nomor 6, JD.co mempromosikan produknya dengan beriklan di 2 majalah. Nah, berarti ini kita lihat nih, JD.co. Dia berarti advertising nih, prepaid advertising, pakai metode harta. Berarti kita harus cari bebannya. Nah, kita lihat nih, kalau kita cari bebannya berarti kita cari yang udah terpakai. JD.co mempromosikan produknya dengan beriklan di 2 majalah. Nilai kontrak 12 juta untuk 50 kali tayang. Sampai dengan akhir tahun, si tabloid tinggal menerbitkan iklan sebanyak 19 kali lagi. Berarti sisanya 19 kali. Berarti kalau misalkan dari 50 tuh udah sisa 19, berarti yang udah terpakai itu 31. Dan nilai kontrak dia ini tuh 12 juta gitu. 12 juta. Dimana kalau kita lihat prepaid advertising itu kan 23 juta ya. Berarti kalau misalnya dia 12 juta, berarti 11 jutanya itu untuk majalah satu lagi, yang si Ashoka Weekly. Nah, di sini kita mulai aja ya perhitungannya. Pertama, kita hitung dulu untuk si sebentar nih, turuninnya. Untuk si tabloid. Si tabloid itu berarti kan 12 juta ya. Kita kaliin dengan yang sudah terpakai. Karena dia bilang tinggal sisanya itu 19 kali, berarti yang sudah terpakai kan tadi 31 ya, jadi kita hitung ya. Jadi kita 31 kita kaliin per 50. Lalu kita tambahin dengan sama si 11 juta. Tadi kan prepaid advertising itu 23 juta ya di trial balance-nya. Nih, 23 juta. 23 juta, kalau misalkan Sitco itu 12 juta, berarti 11 jutanya untuk Ashoka Weekly, di mana kontrak terjadi pada 1 Oktober 2020 tahun untuk 22 kali iklan, dan disepakati bahwa iklan tersebut diterbitkan sebanyak 2 kali tiap bulannya. Nah, berarti ini kita masukin dulu 11 juta. Lalu dia bilang, itu kontrak terjadi Oktober 2020, berarti dari Oktober, November, Desember itu 3 bulan. Dan setiap bulannya itu 2 kali, berarti totalnya itu kita sudah tayangin 6 kali iklan gitu. Nah, berarti kita hitungnya yang 6 kali ya, karena kan kita hitungnya yang sudah terpakai gitu. Jadi ini 6 kita bagi sama 22, yaitu yang untuk 22 kali iklan. Dapat hasilnya 10.440.000, ini untuk si dua majalah itu bebannya gitu. Ini. Oke, nomor 7. Kita masuk nomor 7 ya. JD.co memiliki sebuah gedung yang disewakan pada Republik.co selama 2 tahun, dimulai sejak 1 Agustus 2019. Nah, kita lihat nih berarti JD.co dia punya unearned revenue nih, sebesar 38 juta. Nah, teman-teman kita lihat ya, unearned revenue ini kan dari trial balance 2020 ya. Kalau misalkan tadi kita lihat nih, nomor 5, ini kan kita ada melakukan penyesuaian di akhir tahun. Berarti kita bisa asumsiin dong, kalau yang di akhir tahun 2019 itu kita udah melakukan penyesuaian. Kalau misalkan dia menyewakan itu dari 1 Agustus, berarti dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu udah ada 5 bulan yang kepakai. Dari 2 tahun. Dari 2 tahun tuh udah 5 bulan kepakai. Karena kita udah adjust di tahun 2019, jadi kita nggak boleh nih akuin tuh 2 tahunnya gitu. Karena kan kita udah adjust 5 bulan gitu. Jadinya, kalau misalkan 2 tahun itu kan 24 bulan ya. 24 bulan kita udah pakai 5 bulan, berarti itu sisa 19 bulan. Berarti, nilai si 38 juta ini itu tuh untuk 19 bulan. Gitu. Nah, di sini kita lihat, kita harus mengakui rent revenue-nya. Dari 19 bulan yang untuk tahun 2020, sama tahun 2020 berarti kan 12 bulan dong terjadinya. Berarti kita langsung aja nih, 38 juta, kita kaliin dengan 12 bulan, kita bagi dengan 19 bulan yang ada gitu. Dapat hasilnya 24 juta. Nah, lalu yang nomor 8, itu JD.co mencadangkan piutang yang dimiliki dengan metode percentage of receivable sebesar 5%. Nah, dia melakukan pencadangan piutang nih, kita lihat ya, piutang dia itu berapa. Piutang dia itu accounts receivable sebesar 54 juta. Tapi kita nggak bisa langsung nih 54 juta kita kali 5%. Karena di sini kita dikasih tahu kalau misalnya kita punya AFDA, allowance for doubtful account, atau pencadangan piutang itu masih tersisa 131.000 gitu.
Nah, di sini kita harus melakukan pencadangan piutang. Cuman karena kita masih punya sisa jatah 131.000, kita jadi nggak bisa pakai seluruh 5% itu kita langsung cadangin gitu, karena masih ada sisa di situ, di credit balance-nya. Jadinya, tadi kan accounts receivable-nya 54 juta ya. Jadinya ini 54 juta, kita kaliin dengan 5%. Habis itu, kita harus kurangin nih, dengan 131.000 itu. Karena kan kita masih punya jatah ya, jadi kita nggak boleh kelebihan gitu untuk AFDA ini. Nah, jadi kita harus kurangin nih 131.000. Dapat deh hasilnya 2569, 2.569.000. Nah, ini untuk AFDA kita. Masuk ke jurnal nomor 9. Perang galaktik yang sedang terjadi membuat investasi trading pada Kaminoko mengalami penurunan. Adapun harga pasar saham Kaminoko saat ini adalah 5.100 per lembarnya. Nah, di sini kita tuh harus ngakuin kalau ada fair value adjustment untuk investment kita pada Kaminoko. Nah, kita lihat nih di sini. Investment in Kaminoko itu ada 93.465.000 dengan shares itu total 15.000 gitu. Nah, kalau misalkan dia tadi 94.365 ya. 93.465. 93.465 juta kita bagiin sama 15.000 shares. Itu dapat nih, harga per lembarnya itu 6.231. Sedangkan sekarang itu hanya 5.100 gitu. Nah, kita ini 5.100 gitu. Kita harus kurangin, kita cari tahu selisihnya berapa sih. Jadi itu sebenarnya dia loss-nya berapa banyak gitu. Loss-nya itu sebesar 1.131. Di sini kita langsung aja nih, kita langsung hitung loss-nya dia berapa gitu. Berkurangnya berapa. Ini 1131, kita langsung kaliin sama 15.000 shares yang si perang galaktik ini tuh punya gitu. Dapat deh. Berarti kita ada loss itu sebesar 16.965.000. Nah, nanti karena ini loss, nanti berarti dia other income ini nih, yang other holding loss income, berarti nanti di sini kita harus kurangin, karena dia loss sifatnya. Gitu. Oke, kita masuk ke jurnal yang ke-10. Untuk jurnal yang ke-10, Jedico mempunyai obligasi yang diterbitkan pada nilai par dengan kupon rate sebesar 12%. 12, kalau misalkan kita dikasih tahu kupon rate 12%, berarti ini per annually ya, yang berarti ini untuk setahun gitu. Lalu bunganya akan dibayarkan setiap 1 Januari. Berarti kita ada ini ya, kalau misalnya kita menerbitkan obligasi, berarti kita kan harus bayar ke orang yang membeli obligasi kita gitu. Kalau misalkan gitu, berarti kita harus kasih interestnya gitu ke dia, yaitu berupa kupon rate ini. Nah, karena 12% itu per annually, jadinya kita nggak perlu dong kali-kaliin berapa bulan lagi, karena ini kan emang setahun gitu obligasinya gitu bobotnya. Jadinya kita nggak perlu kaliin bulan-bulannya lagi, kita langsung cari aja. Bonds payable-nya ini tuh 250 juta gitu. Berarti kita langsung aja 250 juta kita kaliin dengan 12%. Itu sebesar 30 juta. Tuh. Nah, untuk berikutnya itu, ini cuma informasi aja sih. Untuk yang di income statement-nya yaitu pengalokasian beban amortisasi serta asuransi dialokasikan kepada bagian penjualan 40%, sisanya 60%-nya berarti ke bagian administrasi. Lalu juga ada tarif pajak yang berlaku itu adalah sebesar 25%. Nah, ini jurnal terakhir yang kita harus buat itu, yang harus kita adjust itu ada income tax expense pada income tax payable. Tapi angkanya kita belum dapat gitu. Karena nanti angkanya kita akan dapat di sini nih. Nih, di sini nanti angkanya kita bakalan dapat. Nah, jadi kita harus ngelakuin dari atas ya. Kita harus cari dulu nih sales revenue-nya. Oke, sales revenue-nya itu kita taruh sini. Itu kita lihat ya, ini ya. Sales revenue tadi itu kan sebesar 846.491 ya, yang ini ya. Berarti ini
846 491 kita tambahin nih sama yang tadi adjustment tadi kita ada buat yang di sales revenue nih, kita harus tambahin. Dapat. Jadi sales revenue untuk Desember 31 Desember 2020 itu adalah sebesar 950 juta gitu. Nah, untuk sales discount ya. Kita lihat nih sales discountnya. Ini ketentuannya apa? Sales discountnya itu adalah 3% dari sales gitu. Berarti yang ini kita langsung aja ini kita kaliin dengan 3%. Nanti ini sifatnya mengurangi ya, karena di sini udah ada tulisan minusnya. Lalu untuk sales return and allowance itu kita lihat nih di sini. Dia berapa nih sales return and allowance-nya? Oh, 11.100.000. Berarti ini kita langsung masukin aja. Tadi kan juga nggak ada adjustment di sini ya. Berarti kita langsung masukin aja nih. Nah, ini kita jumlahin. Tapi ingat, karena dia sifatnya minus, berarti kita kayak gini ya, jumlahinnya ya, minus. Berarti kita ada mengurangi 39.600. Nah, di sini kita kurangin nih. 150 juta kita kurangin dengan sales discount, habis itu kita kurangin sama si sales return and allowance ini. Ini bentar ya, ini aku bikin kayak ini aja deh. Jadinya positif, jadi nanti sini langsung kurangin. Nah, ini dapat nih 910.400.000 gitu. Nah, ini untuk cost of goods sold kita lihat nih. Kita lihat ya. Kita lihat nih, beginning inventory. Kita dikasih tahu nggak beginning inventory-nya? Beginning inventory, kita dikasih tahu ya, beginning inventory-nya itu ada 154 juta nih. Jadi di sini juga nggak ada inventory informasi apa-apa, berarti kita langsung isi aja di sini. Itu 154 juta. Itu langsung isi nih. Lalu kita ada purchase nggak tadi? Kita lihat purchase-nya kita. Wah, purchase-nya sebesar 385 juta nih, berarti kita langsung isi aja. Habis itu purchase discount, kita lihat purchase discount-nya, purchase discount itu 20% lebih tinggi daripada sales discount. Jadi, sales discount-nya itu kan kita dapatnya 28.500 ya, kita langsung kaliin sama 120%. Dapat nih 34.200.000. Habis itu, purchase return and allowances. Purchase return and allowance itu ada 5850, kita langsung masukin aja ke sini. 5850. Nah, kita harus cari net purchase dulu nih. Net purchase-nya kita carinya itu ini kita kurangin sama purchase discount sama purchase allowance. Dapat net purchase-nya segini. Lalu kita lihat nih ada freight in enggak? Oh, ada nih freight in-nya 3 juta, harus kita masukin. Kalau freight in kita masukin ya ke cost of goods sold, kalau freight out enggak, kita nggak boleh masukin. Kalau freight out nanti kita masukinnya itu ke selling expense nih. Jadi kita nggak boleh masukin ke cost of goods sold gitu. Nah, ini kita langsung tambahin aja cost of goods purchase-nya, berarti ini tambah ini. Dapat ya 347.950.000 gitu. Nah, ini kita jumlahin nih yang beginning inventory sama ininya kita tambahin. Karena kan di awal kita ada segini nih. Habis itu kan kita ada beli barang, habis itu kita tambahin jadi kita kurangin sama diskonnya, kita tambahin sama ongkos kirimnya gitu-gitu kan. Dapat hasilnya segini yang kita sudah beli. Habis itu 501.950.000. Nah, kalau misalnya teman-teman udah pernah pelajarin di Akmen 1, Akmen 2, kan rumusnya itu COGS itu ini ya, beginning inventory ditambah purchase dikurangin ending inventory. Nah, kita lihat nih ending inventory-nya itu 89 juta. Kita langsung masukin aja di sini. Berarti ini kita langsung masukin 89 juta. Untuk dapat COGS, kayak tadi yang aku bilang, itu beginning inventory tambah purchase kurangin ending inventory. Berarti ini kita langsung aja nih kurangin.
Dapat deh. Untuk cost of goods sold-nya itu sebesar 412.950.000. Berarti untuk gross profit-nya, kan kalau misalkan kita mencari gross profit itu sales dikurangin COGS ya. Jadi ini langsung kita kurangin nih sama si cost of goods sold-nya. Dapat deh 497.450.000. Nah, di sini nih mulai masuk bagian yang agak ribetnya. Jadi di sini itu kita lihat nih, kita lihat di sini ada, dia dikasih tahu nih ada salaries and wages expense 88 juta. Tapi ingat ya teman-teman, seperti yang tadi aku bilang, dia udah pakai perbandingan ini sejak berlaku awal tahun 2020. Perbandingan yang tadi aku bilang itu loh, yang 3/8 sama 5/8 yang pertama kali kita buat hitung ini. Karena total 8 juta, dia cuma 3 juta, berarti kan kita bisa selisihkan kalau misalnya perbandingannya itu selling sama administratif itu adalah 3/5. Di sini kita masukin nih, kita lakukan perhitungannya. Berarti 88 juta, ini angka yang kita dapat dari trial balance, 88 juta, kita kaliin dengan 3/8, sorry. Lalu kita tambahin nih sama si ini nih, yang beban ini nih. Kita tambahin sama si ini. Karena kita kan tadi kan 88 juta ini kan total buat keduanya ya, administratif sama selling gitu. Jadi kita harus cari tahu sellingnya itu berapa. Habis itu kita tambahin sama yang tambahan ini nih, yang adjustment ini tambahannya. Dapat 36 juta ya untuk salaries and wages expense. Lalu untuk supplies expense, kita lihat di sini ada nggak supplies expense? Kayaknya nggak ada ya. Kalau supplies expense nggak ada, berarti kita lihat dari sini nih, si adjustment-nya ini. Oh, ada supplies expense yang selling nih, 6.900.000. Berarti kita langsung masukin situ. Depreciation freight out itu kita ada di sini, 35.000. Kita langsung masukin aja. Habis itu ada depreciation expense. Depreciation expense ini itu kita ambil dari sini nih, dari adjustment yang udah kita buat yang pada tahun ini, yaitu dari yang selling yang buat building sama satu lagi yang vehicle yang seluruhnya itu dialokasiin ke selling expense. Dapat 35.450. Lalu kita juga ada insurance expense. Insurance expense ini tadi kita ada buat nggak adjustment-nya? Nggak ada ya. Insurance expense berarti kita lihat di sini. Insurance expense, ada nih 8.500.000 gitu. 8.500.000, tapi kita lihat di informasi nomor 11 nih. Beban amortisasi serta asuransi, berarti kan insurance expense-nya, itu dialokasikan pada bagian penjualan sebesar 40%. Berarti di bagian selling, ini tuh 8.500.000 tuh bukan semuanya untuk selling, tapi ada buat administratif juga. Jadi kita langsung masukin aja 8.500.000, kita kaliin sama 40%. Tadi kan 40% ya, dikasih tahu ya buat si selling. Lalu ada advertising expense. Advertising expense ini di sini kan nggak ada ya. Tadi sini cuma ada prepaid advertising. Nah, kita langsung masukin aja nih, di sini juga nggak ada informasi tentang pengalokasian iklan. Nomor 11 juga nggak ada. Jadi kita langsung masukin aja nih advertising expense. Ini udah. Bad debt expense-nya itu kita lihat nih. Tadi kita ada BDE. Ada BDE ya tadi kita ya. Kan tadi kita melakukan pencadangan tuh. Ini kita langsung masukin aja BDE-nya, amortisasinya itu kita lihat nih amortisasi tadi kita nggak ada ngelakuin adjustment-nya ya, jadinya kita langsung ambil dari sini nih. Amortization expense-nya itu sebesar 10 juta gitu. Amortization expense-nya sebesar 10 juta, tapi di sini kita lihat nih pengalokasian beban amortisasi itu sama kayak insurance tadi, itu sebesar 40%. Berarti kita langsung kali nih, berarti 10 juta kita kaliin dengan 40%. Berarti amortization expense itu sebesar 4 juta. Ini kita jumlahin, jadinya kita dapat deh si selling expense itu berapa banyak sih gitu. Langsung jumlahin aja.
yaitu 98.994.000.984.000. Nah, untuk berikutnya kita bakal masuk ke administrative expense gitu. Untuk administrative expense, kita lihat nih, salaries and wages expense. Yang tadi yang kita udah hitung tadi, yang 88 juta kan tadi kita baru hitung 3/8-nya ya. Sekarang kita hitung yang 5/8-nya, yaitu untuk administratif. Berarti 88 juta kita kaliin 5/8. Habis itu jangan lupa, tadi kan kita ada about adjustment ya, kita tambahin nih. Yang ini nih, yang 5 juta. Dapat 60 juta untuk salaries and wages expense-nya. Lalu untuk supplies expense-nya itu tadi kan ada adjustment ya. Adjustment nih yang 10/50 kita langsung masukin aja karena di trial balance gak ada bilang apa-apa soal supplies expense, cuma dia cuma kasih tahu soal supplies-nya doang. Lalu ada depreciation expense. Depreciation expense ini itu kita lihat nih yang tadi kita ngelakuin kan ada yang selain administratif kan ya. Nah, kita masukin yang administratifnya aja. Jadi 25 juta. Habis itu ada insurance expense ini. Jadi kan kita lihat nih di sini ada insurance expense 8.500.000. Cuman di informasi nomor 11 dia bilang cuman 40% buat penjualan, buat selling. Berarti 60%-nya ya. Jadi 60% kita kaliin sama 8.500.000. Yaitu kita dapat 5.100.000. Habis itu kita lihat amortization expense. Amortization expense itu kita lihat tadi di sini amortisasi itu 10 juta. Dimana yang nomor 11 tadi dikasih tahu pengalokasian beban amortisasi untuk administrasi itu adalah sisanya dari 40%, berarti 60% ya. Berarti di sini kita langsung masukin aja nih 10 juta. Kita kaliin sama 60%. Yaitu 6 juta. Nah, kita langsung jumlahin aja nih. Jadi kita tahu total administrative expense itu berapa sih gitu. Ini kita langsung sum aja. Dapat deh 106.450 juta. Nah, untuk si selling expense and administrative expense kita jumlahin nih. Berapa sih jadinya untuk selling and administrative expense itu bebannya tuh berapa gitu. Langsung kita tambahin. Dapat nih. Untuk total selling and administrative expense itu adalah sebesar 205.444.000. Nah, kita masuk ke ini nih, ke other income and expense gitu. Ini kita lihat ya, di soal ini kita dikasih tahu ada gain on sale of assets. Kalau tadi yang aku bilang tadi, kalau income itu terdiri dari revenue dan gain. Nah, berarti ini tuh termasuk other income nih, gain on sale of asset. Jadi kita masukin nih, gain on sale of asset 12 juta, berarti langsung masukin aja. Di sini kita masukin 12 juta. Nah, habis itu kita lihat ada loss on impairment ya di sini ya, di other income and expense. Kita lihat nih ada loss on impairment. Yang kita lihat di sini ada nggak? Ada nih, yang 2.300.000. Nah, kita langsung masukin aja nih. Tadi kan di sini juga nggak ada loss on impairment kan. Jadi kita langsung masukin aja yang dari trial balance datanya, yaitu 2.300.000. Yaitu sini minus 2.300.000. Nah, habis itu kita tadi ada rent revenue yang adjustment tadi nih, yang nomor 7 nih. Kita ada rent revenue adjustment ini nih, yang nomor 7 yang tadi kita yang kita sewain gedung ke orang. Nah, itu langsung masukin aja nih rent revenue-nya. Itu ini kita langsung masukin ini. Nah, sama yang tadi ini nih, yang kita kan ada investasi ya. Habis itu karena ada perang, jadinya turun investasinya dari yang 6231 ke 5100 yang kita ada kerugian segini nih. Nah, ini kita langsung masukin aja nih berarti. Yang ininya kita langsung masukin minus karena dia kan loss ya. Kita langsung masukin minus 1695 ini. Nah, kita lihat, kita coba jumlahin ya. Dia berarti jadinya loss atau apa nih? Karena kan dia ada other income sama ada losses-nya juga. Oh, masih ada keuntungan 16.375. Nah, kita sekarang harus hitung income from operation-nya gitu. Tadi kan kita udah dapat nih yang atas
yang kita gross profitnya. Berarti tinggal gross profit kita kurangin sama si expense selling and administrative expense, lalu kita tambahin nih sama yang 16,35 ini karena kan dia masuknya ke income ya, karena masih positif gitu. Setelah aku sum ternyata dia masih untung gitu, jadi ini dapat 308,741. Nah, habis itu tadi kan kita ada interest expense ya. Interest expense yang sebesar 30 juta. Nah, ini kita harus kurangin sama income from operation kita gitu. Ini kita berarti masukin ini. Berarti ini kita langsung sumin aja. Karena dia expense jadi mengurangin, jadi sisanya itu 278,741. Nah, ini adalah yang perlu kita cari nih, yang nomor 11, yang kita harus bikin adjustment untuk income tax. Di sini kita tinggal kaliin aja, berarti ini kita kaliin 25%. Dapat itu adalah 69,685. Ini bentarnya aku ini harusnya enggak minus. Nah, 69,685,250. Berarti ini ada income tax expense-nya. Jadi kita langsung kurangin aja nih. Kita langsung kurangin aja, ini kurangin sama ini. Income before income tax kita langsung kurangin sama income tax expense-nya, yaitu 209,055,750. Lalu seperti yang tadi aku bilang, itu discontinued operation sama OCI itu harus net of tax. Kita lihat ya, discontinued operation itu udah net of tax atau belum. Nah, ini nih. Loss from discontinued operation, net of tax. Oh, berarti dia ada net of tax. Berarti kita nggak perlu kali sama tax rate-nya lagi gitu. Berarti 12 juta ini kita langsung masukin aja. Itu kita minusin ya. Itu minus 12 juta. Nah, berarti kita langsung cari net income-nya itu, berarti tinggal sum 197,055,750 untuk net income ya. Tapi belum selesai di sini, kita harus lihat yang OCI-nya lagi. Yang OCI kita lihat ada unrealized loss from translation of foreign currency. Kita lihat ya di sini. Kita lihat mana ya yang loss on foreign currency. Oh, ini yang 4215 4.215.000. Cuman di sini dia nggak kasih tahu kalau dia udah net of tax atau belum. Jadi kita asumsiin aja belum ya, karena di sini kan dikasih tahu nih dia net of tax. Misalnya ini nggak dikasih tahu, berarti dia ini belum net of tax gitu. Dan sedangkan kita dikasih tahu kalau misalkan tax rate-nya itu adalah sebesar 25%. Berarti di sini tadi kita langsung masukin aja, berarti 4215, tadi kan 4215 ya. Iya 4215. Habis itu kita kaliin sama, karena dia 25%, itu tax rate-nya berarti kita langsung kaliin sama 75% aja. Jadi kita langsung dapat sisanya gitu. Daripada kita harus kurang-kurangin kan, dapat 361,250. Tapi karena ini loss, jadi kita harus minusin dia. Habis itu ada unrealized gain on revaluation. Unrealized gain on revaluation. Oh, ini ada nih, 4.440.000. Di sini juga sama, dia nggak dikasih tahu kalau udah net of tax, jadi kita asumsiin aja kalau dia belum ya. Berarti di sini kita langsung tadi angkanya itu 4.410.000. Kita kaliin sama 75%. Karena di agen berarti kita nggak perlu minusin ya. Jadi kita dapat 3.330.000. Nah, ini kita sum buat tahu berapa sih total OCI kita. Apakah kita income atau kita loss. Oh, ternyata kita masih ada income nih, 168.750.000. 168.750 perak maksudnya, sorry. Nah, di sini langsung aja kita tambahin ya. Jadi net income-nya ini kita langsung tambahin nih sama si 168.750, karena kan dia masih hitungannya gain ya, bukan loss. Kalau dia minus berarti itu dia loss gitu. Nah, selesai deh kita. Jadi kita dapat comprehensive income-nya itu sebesar 197.224.500 perak. Jadi gitu ya teman-teman untuk kerjain comprehensive income-nya.
Ini kita udah kerjain semua ya, kita ada jurnal penyesuaian, jurnal koreksi, sama ini harusnya statement of comprehensive income. Ini cuman sama aja sih sebenarnya, cuman kita ganti aja ya, jadi kita sesuaikan statement of comprehensive income. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, untuk hari ini kita bakalan bahas satu soal doang, yaitu problem 4 aja, jadi catatannya itu jadi problem 4 aja. Nah, ini untuk Excel-nya nanti aku nggak bakalan taruh di files, karena kan ini aku udah bikin video ya, teman-teman bisa ulang, bisa pause. Jadinya, jadi teman-teman bisa pause sama itu dari video ini aja gitu. Ini aku bakalan diamin sebentar kalau teman-teman mau screenshot. Ini aku kecilan ya. Ini segini dulu. Oke, aku angkat udah. Habis itu ini segini. Ini bisa aku naikin dikit gak ya? Nah, udah. Nah, ini buat ini. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup problem 4 aja yang kita bahas. Dan habis ini teman-teman bakal muncul post test nanti jam 18.15 ya teman-teman. Habis itu untuk KP jangan lupa kita bakalan KP tanggal 21 September, ini hari Selasa jam 4 sore. Nanti teman-teman cukup absen aja karena nanti aku bakal bikin video juga. Dan sebenarnya nanti hari Selasa itu aku bakal kasih tugas, yaitu problem 6. Di situ nanti kalau teman-teman mau nyicil dulu nih, mumpung hari Jumat kan masih ada weekend gitu, kalau teman-teman mau nyicil dulu bebas gitu boleh. Jadi kalau nanti teman-teman mau tanggal 21 aja baru bikin tugasnya, karena tugasnya aku bikin jangka waktunya seminggu, berarti kurang lebih tanggal 27 gitu maksimal due date-nya. Itu juga boleh terserah teman-teman gitu. Itu bakal aku masukin tugas ya untuk yang problem 6. Tapi untuk yang pertemuan hari ini yang tanggal 17 itu teman-teman cukup catat yang problem 4 nya aja gitu, nanti aku bikin assignment-nya. Jadi sekian dari aku. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, jaga kesehatan juga, stay safe pokoknya semuanya ya. Thank you.